Selamat siang, Ayah Bunda PAUD, Bapak Ibu di rumah. Salam sehat dan gembira. Apa kabar? Semoga tidak lupa bahagia. Apa kabar Ibu Siti Dartirir? Kabar baik Pak Lilik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tidak lupa bahagia? Insya Allah bahagia selalu. Terima kasih. Ibu dan Bapak, baik yang di rumah maupun di mana saja berada, selamat bertemu dengan kami, Balai Pengembangan Pengembangan PAUD Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bincang-bincang publik. Pada sesi yang pertama ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Siti Dartirir yang sudah 20 tahunan berkecimpung dalam pendidikan anak usia dini sebagai pamong belajar di Balai Pendidikan PAUD dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini tema yang akan diangkat jadi bincang-bincang bersama, bagaimana cara kita mensinergikan antara muatan-muatan kurikuler yang telah ditetapkan untuk pedoman proses pembelajaran pendidikan usia dini dan kreativitas ibu dan bapak di rumah, di tengah keluarga pada saat mendampingi belajar putra-putri, oleh karena kita harus belajar dari rumah. Untuk mempersingkat waktu, Ibu Siti Dartirir, kami persilakan untuk mulai. Waktu kita sekitar 1 jam ke depan. Nanti sesudah Ibu Siti Dartirir bincang-bincang, nanti kita akan interaktif bersama-sama. Kami persilakan, Ibu. Terima kasih Pak Lilik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak, Ibu, baik itu pendidik, pengelola, penilik, pengawas TK, atau masyarakat secara keseluruhan yang telah mengikuti pada acara bincang publik ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, selalu diberikan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin. Kita tidak menyangka pada kesempatan ini, pada bulan ini yang sudah kita mulai kalau tidak salah pada bulan Maret 2019 kemarin, bahwa adanya pandemi wabah COVID-19 ini akan mengalami semua perubahan. Banyak terjadi perubahan-perubahan, baik itu aktivitas-aktivitas yang ada di rumah maupun aktivitas-aktivitas yang ada di lembaga pendidikan, termasuk di dalam aktivitas pendidikan anak usia dini yang notabene-nya hanya bermain, dan bermain. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, semua aktivitas banyak dilakukan di rumah, baik itu bekerja di rumah, belajar di rumah, maupun beribadah di rumah. Termasuk dalam hal ini adalah untuk pendidikan anak usia dini. Dalam kondisi yang seperti ini akan merubah, baik itu terkait dengan proses kegiatan pembelajaran, cara belajarnya, walaupun itu tetap kita mengacu kepada kurikulum yang sudah ada di persekolahan. Jadi saya kira tidak lepas begitu saja dengan program yang selama ini sudah dilakukan di persekolahan, bisa ditindaklanjuti program-program tersebut itu dilaksanakan di rumah, walaupun dengan berbagai macam tantangan yang harus dihadapi, baik itu oleh pendidik maupun oleh orang tua.
Alhamdulillah pada tanggal 27 April 2020 kemarin, BP, PAUD, dan Dikmas Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemantauan belajar di rumah, utamanya untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Dari situ didapatkan data bahwa hampir semua lembaga PAUD yang berada di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 4 jam, responden itu ada 1.664. Dari 1.664 responden itu hampir semuanya menyatakan bahwa sudah melakukan kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini itu dilaksanakan di rumah. Beberapa aktivitas yang sudah dilakukan oleh orang tua antara lain adalah pendidik memberikan penugasan kepada orang tua yang nantinya akan dilaksanakan di rumah. Boleh tahu Bu bagaimana cara pendidik memberikan penugasan kepada orang tua? Ya, bagus Pak Lili. Ya, jadi lembaga sudah memiliki program Pak Lili. Jadi program itu sudah terencana di dalam program semester, program mingguan maupun program harian. Jadi dari program dalam 1 bulan semua lembaga PAUD saya kira itu sudah punya. Itu langsung bisa diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Jadi termasuk tema yang dipakai, kemudian materi-materi kegiatan itu apa, kemudian tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian pendidik membantu memberikan langkah-langkah kegiatan yang itu bisa dilaksanakan di rumah, sehingga ada komunikasi langsung, ada interaksi langsung antara pendidik dengan orang tua. Walaupun memang ada keterbatasan dari orang tua itu sendiri, bahwa sebagian besar orang tua itu belum memiliki pengalaman terkait dengan mengajar. Jadi berarti ini kesempatan kita untuk membantu orang tua di rumah bagaimana bisa lebih bersinergi dengan satuan PAUD-nya. Betul. Nah, ini sebenarnya program parenting yang dilakukan di sekolah sebelumnya itu adalah sangat membantu. Biasanya antara lain ada mungkin di lembaga itu sudah mengadakan terkait dengan orang tua bisa menjadi pendamping atau guru, sehingga orang tua itu akan melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan pembelajaran itu dilakukan. Gitu Pak Lili. Berarti ini kalau di dalam konteks pendidikan keluarga, peran orang tua di rumah di dalam mendampingi belajar anak sesuai dengan apa yang sudah diperoleh di satuan pendidikan. Iya, betul sekali Pak Lili. Jadi kalau orang tua itu sudah punya pengalaman-pengalaman, misalnya di lembaga dia sering mengikuti kegiatan-kegiatan program parenting di lembaga, ini adalah sangat membantu sekali orang tua itu untuk bisa mendampingi anak saat belajar di rumah. Yang penting di sini adalah dari pihak sekolah, seharusnya itu bisa memberikan program ke orang tua, ke wali murid, ke orang tua anak, sehingga orang tua akan tahu kegiatan apa yang akan dilakukan. Dari kegiatan itu tujuan apa yang akan dicapai. Nah, kalau sudah biasa mendampingi putra-putri dalam kondisi normal, berarti dalam kondisi istimewa ini peran orang tua menjadi lebih intensif dan lebih luas, kan begitu? Betul, iya betul Pak Lili. Jadi karena pada masa pandemi COVID-19 ini kita kan harus banyak belajar di rumah, sehingga bukan berarti belajar di rumah itu dibebaskan dari lembaga. Lembaga perlu membuatkan suatu program, di mana program itu bisa diberikan ke orang tua di awal bulan. Sehingga program yang bisa dilaksanakan 1 bulan itu tetap bisa terpantau, tetap bisa dipantau oleh pihak sekolah sesuai dengan kurikulum yang sudah direncanakan di sekolah.
Jadi tidak lepas sama sekali, tidak hanya sekedar silahkan dikasih kegiatan di rumah sesuai apa yang bisa dilakukan oleh ibu. Sehingga kurikulum yang ada di sekolah itu tetap bisa dilaksanakan, walaupun itu yang melaksanakan adalah orang tua di rumah. Tetapi bukan berarti guru lepas. Guru tetap bisa memantau bagaimana proses kegiatan yang sudah dilakukan di rumah. Selain dia memberikan perencanaan kegiatan-kegiatan apa yang nanti bisa dilaksanakan di rumah, juga pendidik bisa memantau melalui komunikasi, baik itu komunikasi melalui WhatsApp, WA, atau bisa melalui foto yang dikirimkan oleh orang tua hasil kegiatan anak, atau mungkin juga dalam bentuk video-video dari hasil kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang tua dan anak di rumah. Sehingga pada akhirnya setiap minggu guru bisa menganalisis, menampung dari nilai-nilai dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di rumah, sehingga guru bisa melihat 6 aspek perkembangan yang sudah direncanakan maupun kegiatan-kegiatan pembiasaan itu sudah bisa dicapai sejauh mana. Kalau itu orang tuanya aktif, anak-anak juga akan bisa belajar dengan aktif. Tetapi kalau orang tuanya nggak aktif, itu nanti juga akan berpengaruh kepada anaknya. Terkait dengan itu, bagaimana kiat-kiat mensinergikan antara kurikulum yang sudah ditetapkan menjadi pedoman bersama antara pendidik dan antara guru dengan orang tua, dan kreativitas orang tua yang mungkin dari beberapa tadi disebutkan mungkin belum cukup pengalaman, belum untuk membangun kreativitas di dalam memberikan stimulasi pada anak-anaknya sendiri di rumah. Bagaimana? Terima kasih Pak Lili. Jadi biar nanti orang tua juga tidak kesulitan untuk memahami program yang sudah direncanakan di sekolah untuk bisa dilaksanakan di rumah, maka masing-masing guru yang ada di lembaga PAUD, biasanya guru itu kan menjadi wali kelas, sehingga masing-masing wali kelas itu bertanggung jawab pada ketercapaian dari satu kelas atau satu kelompok belajar yang menjadi tanggung jawab wali kelas tersebut. Pertama-tama, jadi dari pihak sekolah bekerja sama dengan guru membuat suatu rancangan kegiatan di mana kegiatan itu kita awali dengan berdasarkan pada program sekolah dengan mengacu pada kurikulum 2013 PAUD yang mungkin juga bisa diintegrasikan dengan keunggulan-keunggulan yang ada di lembaga masing-masing. Nah, dari rencana tersebut kemudian disosialisasikan ke orang tua, walaupun itu melalui media online, bisa lewat WhatsApp, kemudian bisa lewat media yang lain. Dari situ kemudian nanti akan bisa dibahas secara bersama, dan kegiatan-kegiatan yang dirancang itu adalah kegiatan-kegiatan dengan mengoptimalkan sumber belajar yang ada di rumah maupun di sekelilingnya. Gitu. Apakah pada kesempatan ini Ibu Lucy dan Delin ada contoh satuan kurikuler yang bisa disebutkan, dan bagaimana itu nanti akan direspon oleh orang tua dalam bentuk kreativitas membelajarkan anak di rumah? Oke, terima kasih Pak Lili. Jadi ini pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi kami dari BP PAUD dan Dikmas DIY kan punya website. Dari website itu kemudian kami mencoba untuk membuat rancangan program. Jadi sebelum program ini diberikan ke orang tua, kita membuat rancangan program. Dan di rancangan itu kita buat setiap bulan sesuai dengan kelompok usia masing-masing. Jadi rencana program itu seperti halnya rencana program yang sudah dibuat di lembaga. Cuman rencana kegiatan pembelajarannya mungkin lebih disederhanakan karena kegiatan ini akan dilaksanakan di rumah. Misalnya contohnya kita mengambil bulan April, kita mengambil temanya tanaman. Dari tanaman itu, materi-materi apa yang akan kita bangun ke anak, yang akan kita kenalkan ke anak. Misalnya dari nilai-nilai agama, yang akan kita bangun adalah
anak mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan. Kemudian nanti dari fisik motorik misalnya, mengenal terkait dengan makanan bergizi dan seterusnya sampai itu nanti ada 6 aspek perkembangan. Nah dari situ kemudian kita buat juga tujuan pembelajarannya apa. Misalnya di situ ciptaan Tuhan, anak dapat mengenal ciptaan Tuhan. Nah dari mengenal ciptaan Tuhan itu kira-kira untuk minggu pertama di hari Senin apa yang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah misalnya di situ menyebutkan tanaman ciptaan Tuhan yang ada di sekeliling rumah. Jadi anak-anak bisa diajak bermain di luar rumah, kemudian orang tua bisa memperkenalkan tanaman-tanaman itu, sehingga nanti anak-anak bisa menyebutkan juga mana yang itu di sekeliling itu yang termasuk itu ciptaan Tuhan dan mana yang tidak. Nah ini kan sangat simpel sekali Pak Lili, cuman di situ manfaatnya sangat luar biasa. Kita tidak usah mengeluarkan menyiapkan alat-alat permainan, tetapi di sekelilingnya itu sudah ada. Jadi meskipun bahasanya itu seperti menakutkan gitu ya, betul. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu di rumah itu bisa dengan santai, dengan gembira, dengan senang-senang bersama mungkin kakak adiknya, tidak hanya putra-putri yang dipaut, bisa bersama-sama mengenali tanaman-tanaman yang ada di lingkungan. Betul. Mungkin termasuk manfaatnya. Betul. Jadi mungkin cukup sangat sederhana, tetapi di situ anak akan senang, anak tidak bosan karena anak akan belajar secara langsung. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua itu juga sudah sinergi dengan apa yang sudah direncanakan oleh lembaga sebelumnya. Sehingga harapannya setelah proses kegiatan pembelajaran ini selesai, kita tidak tahu masa pandemi ini nanti akan berlangsung berapa bulan. Kalau ini nanti akan berlangsung sampai akhir semester ini, sekolah tidak akan kehilangan momen-momen, aspek-aspek atau perkembangan-perkembangan yang sudah dicapai oleh anak sesuai dengan rencana program sekolah yang sudah direncanakan 1 semester ke depan. Gitu. Apakah boleh dikatakan jika orang tua itu telah melakukan kegiatan bersama anak di lingkungan, misalnya tadi tanaman karena orang tua sudah mengetahui target-target atau tujuan-tujuan dari pembelajarannya, maka meskipun itu kegiatan keluarga, kegiatan happy-happy, tetapi tidak akan kehilangan poin seperti yang dimaksudkan oleh tuntutan keberhasilan kurikuler gitu. Betul Pak Lili ya. Jadi ini merupakan sebenarnya hal yang sangat positif juga bagi lembaga, bahwa bagi anak juga yang mungkin selama ini kegiatan pembelajaran banyak dilakukan di lingkungan sekolah, atau mungkin hanya diperkenalkan dengan menggunakan gambar, atau mungkin kalau tanaman dia hanya menggunakan gambar, tidak diperkenalkan secara langsung. Itu. Dan kemudian juga orang tua bisa secara langsung dia bisa mendampingi anak, dan itu bisa memperkenalkan konsep-konsep yang itu memang perlu dikenalkan ke anak sejak dini. Itu baru untuk 1 hari Pak Lili. Jadi dari materi-materi yang sudah dirancang itu nanti bisa dilakukan hari Senin kegiatannya apa, hari Selasa kegiatannya apa, hari Rabu kegiatannya apa, sehingga dalam 1 minggu itu akan kelihatan secara nyata. Kemudian nanti bisa diulang lagi dengan materi yang sama, dengan tujuan yang sama, tetapi akan dilaksanakan di minggu kedua oleh orang tua, tetapi dengan kegiatan yang berbeda yang sudah dirancang sebelumnya oleh pihak sekolah, yang sudah disosialisasikan juga ke orang tua, sehingga kegiatan-kegiatan itu betul-betul tidak harus dengan menggunakan alat permainan yang mahal. Kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin kita sebentar menyapa kepada Ibu dan Bapak di rumah. Barangkali ada yang akan merespon. Kami persilahkan. Baik, sambil menanti Ibu dan Bapak itu menyiapkan bahan-bahan untuk merespon kita, bincang-bincang kita lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa kita sudah melakukan suatu
survei, riset tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran di rumah selama kita harus tinggal di rumah. Betul. Apakah ada pengalaman kecil yang mungkin bisa dibagikan dari pengalaman survei itu? Mungkin ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang khusus yang mungkin sangat berguna untuk sebagai contoh bagaimana pengalaman para orang tua itu melakukan proses pembelajaran yang dipandu oleh para guru. Oke. Dan terkait dengan apa yang sudah kita contohkan tadi. Oke, ya. Terima kasih Pak Lili. Maaf. Jadi pengalamannya adalah dari sisi orang tua itu memberikan respon yang sangat positif. Ternyata yang menjadi bayangan bahwa mengajar itu susah, mendampingi anak itu sulit, karena kita harus punya ilmu yang cukup banyak. Gitu. Ternyata dengan cara yang seperti ini orang tua bisa memanfaatkan waktu, bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar, itu bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran anak. Jadi lebih optimal. Kemudian orang tua juga bisa memanfaatkan waktu untuk bisa selalu berinteraksi dengan anak, tidak hanya selalu diberikan mungkin dalam hal ini sekarang ini yang tidak ini adalah dalam bentuk HP atau tablet mungkin, sehingga kalau dikasih HP anak-anak akan diam. Tetapi ternyata orang tua bisa sekaligus pada saat orang tua itu bekerja di rumah, orang tua juga bisa melibatkan anak itu dalam kegiatan-kegiatan tertentu di mana anak itu bisa, misalnya contohnya kegiatan lain Pak Lili, selain kegiatan itu bisa dilaksanakan secara terstruktur yang itu bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dari sekolah. Misalnya contohnya pada saat ibu memasak, sebenarnya itu juga kita bisa melibatkan anak untuk proses belajar juga, yaitu dengan misalnya di situ orang tua akan masak tempe misalnya. Nah di situ kan nanti akan motong-motong. Nah di situ kita bisa melibatkan anak untuk memotong sesuai dengan hasil anak. Anak akan senang, anak akan bahagia dengan memakan apa yang tadi dibuat oleh anak tersebut. Itu adalah salah satu contoh. Cuman memang dengan kesibukan orang tua, walaupun yang sekarang ini orang tua juga harus bekerja di rumah, tetapi mungkin ada juga sedikit keluhan bagi orang tua yang mungkin anaknya tidak hanya satu Pak Lili. Jadi mungkin ibu akan mendampingi juga untuk kakaknya gitu, sehingga kalau khusus untuk pendidikan anak usia dini, saya kira ini waktunya juga tidak terlalu lama, karena jeda waktu anak untuk bisa belajar melalui bermain itu tidak lebih dari 1,5 jam. Itu aja juga harus banyak kita ikuti dengan bermain. Ya, tidak banyak dengan instruksi gitu. Jadi dari sisi proses pembelajaran ini justru kita mendapatkan pengalaman bahwa proses pembelajaran terstruktur di lembaga PAUD dengan adanya belajar di rumah ini mendapatkan pengayaan variasi, pemberian stimulasi, ya. Karena tidak hanya apa yang ada tersedia di dalam lembaga PAUD itu, tetapi kalau ada 10 keluarga jangan-jangan menjadi ada 10 variasi yang berbeda. Ya. Ya. Betul Pak Lili. Iya, jadi kita kan hanya memberikan pancingan ya. Mungkin kegiatannya bisa dilaksanakan seperti ini gitu. Mungkin orang tua bisa memvariasikan dalam kegiatan lain yang di situ di rumah itu ada. Gitu. Nah, mungkin tidak misalnya contoh karena tadi itu ibu atau ayah tidak hanya mendampingi satu anak, tetapi juga kakaknya atau adiknya. Sangat mungkin tidak bahwa ternyata adik dan kakaknya pun menjadi teman sebaya belajar. Ya, sangat-sangat dimungkinkan Pak Lili. Jadi misalnya ada momen kegiatan bercerita. Nah, itu kita bisa melibatkan kakaknya juga untuk menceritakan ke adiknya, sehingga itu nanti ada interaksi dalam keluarga tersebut. Sebenarnya kalau di pendidikan anak usia dini itu ada istilah kumpul keluarga Pak Lili.
sebelum ada pandemi ini, COVID-19 ini. Kalau kumpul keluarga itu bisa dilaksanakan di rumah, saya kira kegiatan-kegiatan pembelajaran di rumah ini sudah sering dilakukan juga gitu, tidak merupakan suatu hal yang sangat baru di dalam keluarga. Jadi sebenarnya kita bisa melibatkan dalam keluarga itu untuk kita bisa belajar secara bersama-sama yang nantinya menjadi lebih harmonis. Ibu Sri Donatini tadi sudah menyebutkan contoh rumusan kulikuler ya, ada kegiatan, ada tujuan, ada materi dan sebagainya. Mungkin sekarang Ibu bisa menambahkan beberapa pancingan tindakan kreatif dari orang tua. Baik, ya. Baik Mbak Lili, ya, karena memang misalnya kalau tadi kita akan melihat terkait dengan mengenal ciptaan Tuhan, itu kan sebenarnya cukup agak banyak ya Pak ya. Tidak hanya dalam bentuk tanaman, tetapi di situ akan bervariasi. Nah, pada saat kita akan mengenal ciptaan Tuhan, itu kan juga tidak harus kita berhadapan dengan tanaman atau binatang langsung, atau mungkin ciptaan Tuhan secara langsung. Mungkin kita melalui cerita, melalui gambar. Yuk kita gambar dulu tanaman. Yang sering kita makan apa ya? Kita sering makan bayam tuh. Oh ya, yuk kita gambar bayam. Nah, dari bayam itu nanti bisa menyebutkan bagian-bagian dari bayam. Nah, dari situ nanti kita bisa memasukkan bahwa bayam ini juga ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan, yang di sini juga sangat bermanfaat ke kita dalam rangka untuk pengembangan gizi ke kita, melalui bisa di sayur, bila di dalam bentuk apa gitu. Berarti bentuk-bentuk nilai tambah dari proses pembelajaran itu tidak hanya soal menyangkut pengetahuan, betul, tetapi juga sejak dini anak-anak sudah dibiasakan mengambil sikap betul, positif terhadap hal-hal yang dihadapi, hal-hal yang dikerjakan, hal yang ditemui. Betul. Jadi biar nanti anak-anak juga tidak bosan, tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kayak sekarang kayak sudah diprogramkan dari sekolah, sebenarnya dari pihak keluarga juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan untuk menambahkan, dalam hal ini adalah berupa pembiasaan-pembiasaan Pak Lili, di mana pembiasaan-pembiasaan ini nanti kalau selalu dilakukan nanti akan membentuk karakter anak. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang bisa dilakukan ini adalah bisa pembiasaan-pembiasaan yang bisa dilakukan secara individual atau bisa dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Misalnya kalau individual itu misalnya beres-beres gitu ya, membereskan baik itu beres-beres terkait dengan setelah bangun tidur ya. Di anak-anak bisa melipat selimut, walaupun itu melipatnya ya semampu mereka. Dari melipat itu sebenarnya banyak kemampuan yang bisa dikembangkan ke anak. Dari sisi motoriknya, dia bisa melipat. Berarti di situ pengembangan motorik halusnya itu juga bisa terstimulasi. Kemudian melipatnya ada berapa bagian, ada berapa lipatan. Oh, ternyata di situ dari aspek kognitifnya juga bisa terstimulasi. Nah, dari situ kita bisa memberikan, mengkomunikasikan ke orang tua. Jadi pada saat kegiatan pembiasaan di rumah untuk misalnya membereskan alat makan, itu pun juga tidak hanya dari sisi pembentukan karakter, membiasakan anak untuk hidup bersih, membiasakan anak untuk mandiri, itu tidak. Dari situ 6 aspek perkembangan anak itu pun juga bisa terstimulasi dari situ gitu. Sehingga tidak semata-mata harus dalam bentuk kegiatan main, tetapi itu memang perlu disampaikan ke orang tua biar orang tua itu juga paham, karena selama ini orang tua mungkin kurang begitu paham, masih banyak yang menginginkan bahwa anak sekolah itu harus diikuti dengan menggunakan alat tulis, apa itu menggambar, apa itu mewarnai, apa itu menulis gitu. Nah, sebenarnya kan tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan aktivitas-aktivitas ke anak itu sehingga dari aktivitas itu banyak, baik itu dari sisi kecerdasan maupun dari sisi keterampilannya itu bisa terstimulasi dari situ. Loh, berarti stimulasi itu tidak harus berupa simulasi-simulasi ya? Iya. Berarti dengan melatih keterampilan kecakapan hidup fungsional sehari-hari dari kecil itu sudah
bagian dari stimulasi juga. Betul Pak. Ya. Jadi stimulasi itu tidak harus dalam bentuk kegiatan bermain, tetapi sebenarnya adalah pembiasaan ke anak. Misalnya biasa cuci tangan. Nah, pada saat cuci tangan dia menggunakan, kok kalau sabunnya sedikit ternyata buihnya sedikit ya. Oh kalau ini kan sain. Oh kalau ternyata kalau sabunnya agak banyak ternyata buihnya semakin banyak. Oh ternyata di tangan semakin licin. Nah itu semuanya kan itu mengembangkan kognisi anak Pak. Walaupun kita inginnya adalah membiasakan anak untuk cuci tangan, belajar untuk cuci tangan. Itu baru satu Pak. Mungkin itu nanti ada kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lain yang di situ akan membuat semakin banyak kemampuan dari kognitif, dari bahasa, dari sosial emosional, dari seni, itu bisa terstimulasi dari situ. Sebentar Ibu, ini sudah mulai ada respon dari Bapak Ibu, kawan-kawan di rumah. Yang pertama ini ada respon, kalau di rumah sulit untuk dilakukan, jika orang tua sibuk, atau mungkin tidak bisa beli pulsa, pakai wifi, dan sebagainya, bagaimana? Oke, ya sebenarnya kan kegiatan ini tidak harus dengan menggunakan elektronik ya Pak ya. Jadi komunikasi sebenarnya kalau sekarang ini kan semua orang tua itu kan sudah punya HP, walaupun kalau paling jadul itu adalah HP-nya pakai SMS, jadi nggak harus Android. Itu bisa dikomunikasikan dengan SMS itu, dengan HP. Tetapi kalau seandainya itu tidak bisa dilaksanakan, sebenarnya program kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini itu banyak yang bisa diakses. Sekarang ini dari program pemerintah, setiap hari, setiap pagi di TVRI itu juga menayangkan terkait dengan pembelajaran untuk anak usia dini dari jam 8 sampai jam 8.30. Itu ya mungkin untuk yang di DIY ini saya kira tidak ada yang paling pelosok yang tidak memiliki akses untuk listrik sehingga tidak ada TV di situ. Saya kira bisa seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Nah ini menarik karena terkait dengan pertanyaan kedua dari Bapak Ibu di rumah itu apa yang harus dilakukan jika orang tua bekerja upah harian, meskipun sekarang ini orang sedang tinggal di rumah saja, tapi mungkin tetap ada satu orang tua yang tidak bisa terhindarkan, tentu harus bekerja. Iya Pak. Ya pasti itu Pak. Misalnya kayak petani, pedagang itu kan nggak mungkin Pak, karena kan tidak punya gaji bulanan ya. Berarti di situ kan setiap pagi dia harus ke sawah, setiap pagi dia harus ke pasar misalnya. Dan kalau misalnya dia berdagang di rumah pun dia juga akan melayani. Nah kegiatan ini kalau kegiatan yang dirancang di lembaga, kita tidak membatasi orang tua, harus dilaksanakan dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kita memberikan keleluasaan ke orang tua pada saat orang tua itu memiliki waktu bersama-sama dengan anak. Dan ini bisa dilakukan dengan cara kompromi dengan anak. Kita bisa kesepakatan dengan anak. Mari nanti kita belajar setelah jam berapa. Kalau misalnya pagi itu orang tua atau tidak ada yang mendampingi anak, berarti tidak bisa dilaksanakan pagi. Tapi kalau misalnya ibunya bekerja tapi ada kakaknya misalnya dia kuliah, kan kuliah juga sekarang ini kuliahnya di rumah, sehingga tidak harus berada di kampus. Nah itu bisa juga didampingi oleh kakaknya. Jadi tidak harus didampingi oleh ibu atau bapak, tetapi bisa juga kita bisa melibatkan kakak atau mungkin pendamping lain yang ada di rumah. Begitu. Jika demikian sebetulnya konsep belajar di rumah itu bukan memindahkan sekolah di rumah. Iya, betul. Perilaku bersekolah di sekolah lalu diubah menjadi di rumah menjadi seperti orang sekolah. Tetapi lebih konsep-konsep bagaimana stimulasi itu dilakukan sesuai dengan keadaan, waktu, dan kesempatan masing-masing. Betul, ya, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di rumah masing-masing. Meskipun secara struktur kurikuler sama. Iya, sama. Cuman kan di situ kita di lembaga juga tidak perlu dikasih waktu, nanti maksudnya jam sekian sampai jam sekian gitu Pak. Tetapi cukup kita mungkin di hari Senin itu kegiatan apa yang bisa kita lakukan, itu aja mungkin dalam rangka untuk memancing orang tua atau
kegiatan di rumah, kalau seandainya kegiatan di rumah itu atau orang tua itu bingung mau dikasih kegiatan apa gitu. Nah, ini berarti sekarang kita mulai masuk ke kunci ya. Oke. Membelajarkan anak-anak di rumah itu bukan soal mempersibuk anak, bukan menambah kesibukan orang tua. Betul, Mbak Lili. Tetapi secara terstruktur dari waktu ke waktu itu nanti akan ada satuan makro bersama-sama yang itu berupa keutuhan kurikuler. Betul. Ya. Tetapi aktivitas yang dikerjakan oleh orang tua itu bisa sangat bervariasi dan sangat fleksibel. Betul. Ya. Luas, mau kapan saja, di mana saja, ya. kesempatannya, dan juga mungkin kemampuan menyampaikan ya, proses kegiatannya ya. gitu. Ya. Jadi memang pendidikan anak usia dini itu tidak merupakan pendidikan yang harus seperti itu, harga mati gitu. Jadi bisa disesuaikan dalam situasi kondisi yang ada di lembaga maupun situasi dan kondisi yang ada di rumah untuk yang sekarang ini. Jadi bisa dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di rumah. Sehingga memang sangat perlu sekali adanya pemahaman terkait dengan pendidikan anak usia dini itu tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk ibu dan bapak untuk yang sekarang ini. Dan sebenarnya kalau untuk yang sekarang ini, media-media online itu pun juga sudah banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk proses kegiatan pembelajaran di rumah, Pak Lili. Sehingga kalau seandainya kegiatan yang ada yang sudah diprogramkan di sekolah itu sudah bisa dilaksanakan dan orang tua masih memiliki waktu untuk mendampingi anak di rumah, maka itu pun orang tua bisa mengakses dari media sosial yang itu bisa lewat Facebook atau bisa lewat YouTube atau mungkin bisa lewat internet yang di situ banyak sekali permainan-permainan game yang di situ permainan itu sudah mendidik untuk anak-anak, sehingga bukan permainan-permainan game yang di situ kurang pas dipakai untuk pembelajaran anak, sehingga anak akan senang. Tetapi di situ perlu juga ada pendampingan dari orang tua, tidak hanya sekedar ini Lude gamenya sudah mulai, silakan untuk dilihat, tapi orang tuanya sibuk sendiri dengan pekerjaannya sendiri. Karena anak-anak juga perlu dikasih tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah ucapan-ucapan, kata-kata yang disampaikan oleh anak, mana yang kata-kata itu baik dan mana kata-kata itu yang kurang baik, itu bisa diucapkan oleh anak. Itu kan. Tadi Ibu sudah memulai dengan pembiasaan ya. Ya. Mungkin masih ada sesuatu yang lain selain pembiasaan. Baik, jadi sebenarnya untuk mengurangi kejenuhan, kebosanan anak, maka sebenarnya tidak hanya pembiasaan-pembiasaan itu yang bisa kita kenalkan ke anak. Mungkin juga dalam bentuk life skill, dalam bentuk untuk keterampilan untuk anak gitu. Jadi mungkin bisa dalam bentuk untuk memberikan pengalaman kecakapan hidup ke anak. Jadi bisa bersama-sama dengan orang tua untuk membuat API sendiri yang itu bisa menggunakan dari bahan bekas, misalnya dari kardus bekas, bisa dibuat mobil-mobilan bersama orang tua. Nanti di situ juga anak-anak akan senang membuat itu pun juga nanti akan bisa mengembangkan. Di situ ada sainsnya, ada matematiknya, ada teknologinya yang bisa kita kenalkan ke anak melalui kegiatan permainan tersebut. Atau mungkin juga bisa menggunakan botol-botol aqua yang sudah tidak dipakai, itu bisa dipakai untuk menambahkan keterampilan, baik itu nanti bisa bersama-sama dibuat oleh orang tua. Dan di situ juga bisa kita tambahkan dengan nilai-nilai keagamaan, Pak Lili. Jadi bukan berarti kita akan hanya
konsep-konsep pengetahuan saja yang kita bangun ke anak, tetapi kita bisa membiasakan untuk membangun, mengenalkan nilai-nilai keagamaan itu ke anak. Jadi kita juga tidak bisa lepas kalau yang biasanya pagi di sekolah anak-anak itu dilatih untuk berdoa, kemudian juga menghafalkan ayat-ayat, menghafalkan doa-doa pendek yang biasanya itu dilakukan di sekolah. Nah, ini bisa dilaksanakan di rumah. Mungkin juga dalam bentuk nyanyi-nyanyian gitu, yang dimana nyanyi-nyanyian itu juga bisa dilaksanakan oleh orang tua dan oleh anak. Begitu. Ada pengalaman bahwa ternyata pada saat dalam kondisi proses pembelajaran normal di satuan pendidikan, entah di TK, entah di satuan PAUD, itu orang tua dilibatkan di dalam mendampingi belajar di satuan pendidikan. Nah, sejauh pengalaman Ibu, apakah orang tua itu dengan dilibatkan bersama-sama guru guru PAUD atau guru TK, itu ada perkembangan keterampilan di dalam membuat ide-ide kreatif di dalam membuat alat-alat permainan itu kan? Iya, betul Pak Lili. Jadi ini memang cukup sangat signifikan ya. Biasanya itu kita masukkan di dalam program parenting Pak Lili. Jadi orang tua ikut terlibat langsung di kelas. Dan kalau pengalaman yang sudah ada di lembaga website-nya Bale, bahwa orang tua bisa ikut terlibat mendampingi anak di kelas itu, tetapi di kelas yang berbeda dengan anaknya. Jadi kalau anaknya itu ada di kelas B, berarti orang tua bisa masuk di kelas A, sehingga orang tua akan banyak belajar dari situ terkait dengan bagaimana proses penataan lingkungan main yang nanti akan dipakai untuk kegiatan belajar anak, kemudian bagaimana proses kegiatan pembelajarannya yang itu nanti akan disampaikan oleh guru untuk anak-anak, dan orang tua juga diizinkan untuk ikut terlibat di dalam mengikuti penataan tersebut, sehingga orang tua akan paham, oh ternyata biji kerikil seperti ini bisa dipakai untuk pembelajaran anak. Anak-anak bisa menulis dengan menggunakan kerikil, sementara kerikil adalah sangat murah, mungkin di rumah cukup banyak. Kita menulis, anak-anak tidak harus dengan menggunakan alat tulis, dengan menggunakan kerikil, oh ternyata di sini bisa dipakai untuk menulis nama anak. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya program parenting yang selama ini mungkin sudah dilakukan di lembaga-lembaga PAUD itu adalah sangat bagus sekali, untuk apalagi dalam kondisi yang seperti ini, yang harus belajar di rumah, orang tua yang notabene-nya tidak memiliki pengalaman pedagogi untuk mengajar. Dan ini memang salah satu kendala yang kemarin saat kita melakukan monitoring pemantauan BDR lembaga-lembaga PAUD yang sudah diisi oleh pendidik, itu salah satunya adalah kendalanya orang tua kurang memiliki pengetahuan dalam hal mengajar. Itu bisa diatasi dengan cara seperti itu. Jadi harapan kita, walaupun masa pandemi COVID-19 ini sudah selesai, mari kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan dengan kita bisa banyak melibatkan orang tua di rumah, ini tetap kita laksanakan, karena yang menjadi pendidik utama dan pertama itu adalah orang tua, bukan guru. Guru adalah merupakan pendidik yang kedua. Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak mereka. Baik, terima kasih karena waktu kita sudah habis. Kami mengucapkan terima kasih pada Ibu atas bincang-bincang pada siang hari ini. Izinkan kami bukan menyimpulkan, tetapi ada beberapa catatan yang bagi saya menarik. Pertama, dari bincang-bincang ini kami menjadi tahu bahwa sebetulnya kegiatan belajar di rumah itu bukan soal mengusung sekolah di rumah, tetapi orang tua menjalankan kegiatan wajar
seperti biasanya bersama putra-putri, tapi mungkin lebih intensif, tetapi ada tujuan-tujuan yang terstruktur sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh satuan pendidikan di rumah. Kemudian yang kedua, agaknya sesudah pandemi ini selesai, justru orang tua menjadi lebih cair di dalam ikut terlibat di dalam proses pembelajaran anak-anak, sehingga peran orang tua sebagai pendidik di tengah keluarga itu menjadi lebih bernilai karena mengikuti struktur dari satuan-satuan kurikuler yang telah ditetapkan, sehingga tetap happy, tetap wajar, normal, hanya itu bisa memenuhi tuntutan-tuntutan kurikuler, sehingga bisa dikatakan bahwa peran orang tua di dalam melakukan proses pembelajaran baik pada masa pandemi maupun kondisi normal berikutnya itu mempunyai sumbangan pertumbuhan dan perkembangan kompetensi anak secara terukur. Saya kira ini kan menurut saya yang menarik untuk kami catat itu. Bapak, Ibu, dan teman-teman di rumah, kami mohon maaf karena waktu habis dan kami mohon diri. Terima kasih telah bersama kami selama hampir kurang lebih 1 jam bincang-bincang, dan kami sangat berharap Ibu dan Bapak di rumah bisa mengembangkan beberapa hal yang telah diperoleh dari bincang-bincang ini. Mungkin bincang-bincang ini tidak menyelesaikan banyak hal, banyak kesulitan, tapi mungkin memberikan inspirasi 1-2 hal pada Ibu dan Bapak. Sampai jumpa, salam sehat, salam gembira, dan jangan lupa bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, derdek ya Mbak? Enggak, bagus Bu. Cuma kurang sekolah aja.